Hey yo, what's up? Apa kabar pengunjung YouTube? Itu opening di channel sebelah, di mana channelku yang satunya yang membahas tentang otomotif. Dan kenapa ada channel ini? Dan ya, sebelumnya selamat datang di Vita Parva. Vita Parva ini adalah channelku yang kedua, channel dimana ini adalah akan menjadi channel yang membahas tentang hobiku yang lain, biar nggak kecampur viewsnya. Jadi nanti kalau kalian pengen lihat otomotif yang di channel Project 63, kalau kalian mau membahas atau melihat tentang hal-hal yang akan kita bahas di channel ini, yaitu apa? Kehidupan ekosistem mini yang kita buat untuk kita pindahkan ke rumah kita sesuai nama yang ada di channel ini, yaitu Vita Parva. Itu diambil dari kata Latin atau bahasa Latin. Vita itu artinya kehidupan, dan Parva adalah kecil atau singkat, dimana yang aku maksud sebenarnya adalah Vita Parva itu kehidupan kecil atau kehidupan mini, yang bakal kita jadikan sebuah ekosistem yang kita pindah di rumah. Jadi kita bakal buat ekosistem kecil yang kita pindah ke rumah, dimana itu akan menjadi seperti aquascape, terus terrarium, vivarium, paludarium. Dimana kemarin sebenarnya aku kan karena nggak ada proyekan motor ya, jadi aku bingung, terus aku scroll YouTube dan akhirnya aku menemukan konten kreator yang membahas tentang paludarium. Sebenarnya dulu aku pernah banget sih, pas waktu aku kuliah itu aku sempet bikin aquascape ya. Terus kemarin tuh nggak tahu entah angin dari mana nyasar ke YouTubeku, ada orang Jepang atau orang mana ya, aku lupa, itu bikin paludarium dan ternyata cukup menyenangkan. Dan aku ingat bahwa di rumah itu sebenarnya ada soliter, ini bekas ikan cupang. Jadi kenapa enggak aku coba untuk bikin sesuatu juga dari barang-barang yang ada di rumah. Dan ya, video pertama kali ini di channel Vita Parva kita, ini akan menjadi video pertama di mana kita akan membuat mini paludarium atau mikro paludarium dari alat dan bahan yang ada di rumah. Dimana seperti yang kalian lihat juga tadi, tank yang kita pakai itu bekas soliter ikan cupang, dan batu-batuan yang kita pakai juga adalah batu-batuan yang ada di sekitar rumah. Tumbuhannya juga paling yang nggak ada di rumah itu pasir. Di sini aku pakai pasir silika, dimana sebenarnya nggak beli juga, dari temen. Aku minta ke temen karena dia juga bikin aquascape. Kapan-kapan nanti kita bakal review ke rumahnya, dan kita bakal bikin paludarium ini dengan sistem yang seadanya tanpa filter. Dan mungkin nanti untuk sistem lampunya juga bakal bikin ya, karena ya sebenarnya beli murah ada, cuman pengen bikinnya aja gitu. Dan ini tanpa filter, seperti apa jadinya, mari kita langsung aja ke proses pembuatnya. See you. So ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bersihkan tanknya atau soliternya. Kita cuci bersih karena ini kan bekas ya, pasti ada bercak-bercak. Dan yang kedua, ini optional saja sih, kalau aku nyiapin hardscape-nya. Ini hardscape yang nanti jadi post button atau yang paling bawah. Jadi kita susun dulu seperti yang kita mau, nanti dia bakal seperti ini di dalam sana.
dan kalian bisa sekreatif mungkin bikin ini, entah kalian mau kasih under gravel boleh, langsung dilem batunya juga boleh, terus dilem sama busa seperti ini juga boleh, terserah kalian, sekreatif kalian. Dan kita bakal nambahin dulu beberapa ornamen yang nantinya jadi supporting si ini ya. Untuk video pembuatan ini bakal kita bahas di video yang berbeda biar video ini tidak terlalu lama. Dan ya, sebelum itu kita kasih lem dulu di sini ya, di dasarnya pakai lem akuarium biar nantinya dia nggak bergerak. Kenapa nggak pakai Alteco? Ya biar suatu saat nanti kita mau rubah konsep, kita bisa mudah nyopotnya. Dan kita coba kasih tambahan seperti ini. Kita ratakan dulu pakai kuas. Tambahkan batu-batuan kecil seperti ini. Setelah ini kita bakal susun untuk batuan yang di atasnya. Ya, jadi ini adalah hasil maksimalnya. Jadi nanti kita bakal isi celah-celah ini pakai tanah, dan kita kasih tumbuhan. Sini nanti kita juga kasih tumbuhan, dan nanti batas airnya bakal segini. Nah, nanti otomatis kan tanahnya dia basah, dan ini kita biarkan berongga seperti ini karena nanti kita bisa taruh water pump atau filter ya, yang nantinya kita bakal bikin jadi air terjun ala-ala seperti itu. Dan nanti di sininya kita kasih tumbuhan. Lalu
Di sini di celah-celah seperti ini kita juga nanti kasih tumbuhan, dan mungkin kebanyakan yang bakal kupakai adalah moss ya, dan beberapa tumbuhan kecil seperti pakis-pakisan atau paku-pakuan seperti itu. Kita coba nanti setup ini final atau berubah lagi, kita lihat aja nanti. Aku bakal fitting tanamannya. Kita coba kasih substrat dulu atau tanah untuk yang di belakang ya. Ini aku pakai tanah yang ada di sekitaran rumah aja. Yang nantinya ini jadi media tanam kita untuk tanaman-tanaman yang ingin kita pelihara. Iya subur karena ada cacingnya. Semoga ketangkep ya, bentar. Nah ini cacingnya, berarti menandakan tanah ini subur seperti itu. Jadi ini adalah tanaman yang udah kita tanam sementara, dan aku mau tambahin ini moss habis ambil dari luar. Harusnya kalian bersihin dulu sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, kita coba pasang atau kita aplikasikan ke mini paludarium kita. Kita pasang serata mungkin ya, bentar. Sebenarnya di bawah itu udah ada mossnya, kita jadikan dia sebagai media tanam aja untuk moss yang lain. Jadi kita nanti bakal cover semua itu pakai moss seperti itu. Oke, kurang lebih jadi seperti ini. Dan kita pasang dulu. Setahu aku tuh moss tuh nggak bisa mati guys. Jadi kalau dia kering kayak gini, asal nanti dia basah dan ada media untuk dia tumbuh, dia nanti bakal hidup lagi. Ini oke, jadi paludarium mini kita seperti ini ya. Ini masih terlalu polos ya, nanti kita mau kasih apa, kita lihat kalau beberapa minggu ke depan ini tanamannya tumbuh seperti apa, kita update lagi. Dan ini nanti kita bakal kasih air. Kita beres-beres dulu. Jadi ini udah aku tambah-tambahin tanaman seperti ini, yang belakang ini, terus ini juga, dan hampir semuanya kita cover sama moss seperti ini tampak dari atas. Oke, kita bakal lakukan adalah ambil tanah-tanah yang terjatuh ketika kita planting ya.
nanti kita tambahin pasirnya seperti ini. Jadi kita bakal tambahin pasir karena tadi kita guling-guling kan, terus nanti kita rapiin pakai ini apa, kuas. Ya walaupun hasilnya mungkin belum begitu bagus ya, cuman not bad lah untuk first time. Kita coba tambahin pasir lagi ya guys. Oke, kita coba isi pakai air ya, semoga tidak berubah ya ini susunan pasirnya. Kita isi air, kita kasih plastik dulu ini untuk meminimalisir pasirnya bergerak. Itu yang aku tonton sih di YouTube. Let's try. Sampai sebatas ini air yang kita inginkan. Nggak apa-apa, nanti kita coba kuras, kan memang butuh dikuras lagi biar beningnya maksimal. Dan ya sementara seperti ini hasil paludarium mini kita. So cukup sekian video pertama untuk channel Vita Parva kali ini, yaitu membuat mini paludarium. See you on the next video and ciao ciao.